Alhamdulillah, alhamdulilladzi ja'ala al-ilma fi suduril ulama wa ja'ala al-ulama warasatal anbiya. Fatuba liman akramal ulama fahuwa minas su'ada wa wailul liman ankara wa abghadul ulama fahuwa minal ashqiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjiqa ila yaumil qiyamah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Fa ya ayyuhan nas taqullah bimtithalil ma'murat wa jitinabil manhiyat la'allakum tuflihuna fi hadha dunya wa ba'da. Hadirin rahimakumullah, ini yang salat Jumat mayoritas para santri. Santri itu hurufnya ada 5, yaitu huruf sin, nun, ta, ro, dan iya. Ini para santri wajib tahu ini. Yang pertama huruf sin itu diambil dari atau dimustaq dari kalimat sayakunu aliman fil mustaqbal. Santri itu akan menjadi seorang ulama, seorang alim di kemudian hari. Apa itu alim atau ulama? Orang yang memiliki ilmu pengetahuan Islam yang luas. Dia akan menjadi seorang ustadz, dia akan menjadi seorang ajengan, mubaligh, dia akan menjadi seorang kiai. Bahkan kalau di perguruan tinggi, dia akan menjadi seorang profesor, ahli di bidang ilmu. Tapi siapa orang yang atau santri yang menjadi seorang ilmuwan itu, seorang alim, adalah santri yang memenuhi kriteria. Kata Syekh Ajanuji dalam kitabnya Ta'limut Ta'lim, ala lan tanalal ilma illa bisittatin saumbika an majmu'iha bibayanin zakain wa hirsin wa istibarin wa bulgatin wa irsyadi ustadin wa tuliz zaman. Insyaallah seorang santri akan menjadi seorang alim, akan menjadi seorang ilmuwan, akan menjadi seorang kiai, akan menjadi seorang ulama, bahkan kalau memenuhi 6 syarat ini. 1, zakiyun, cerdas otaknya. Guru menjelaskan sekali 2 kali langsung faham. Tapi orang yang belat, yang bebal, bodoh, walaupun 10 kali dijelaskan oleh guru tidak ngerti-ngerti, sulit menjadi seorang alim. Yang kedua, di samping cerdas itu otaknya hirsun. Persatuan yang kedua
menjadi seorang alim adalah hirsun, yaitu orang yang punya keinginan kuat ingin menjadi ulama. Kalau guru sedang menerangkan ilmu, dia itu sangat khusyuk, serius, bukan tidur. Guru menjelaskan ilmu itu sangat antusias mendengarkannya. Dia takut kehilangan ilmu. Dia ingin menjadi seorang ulama, sangat kuat keinginannya. Sehingga malam hari tidak bisa tidur kadang-kadang. Kalau guru menjelaskan ilmu, dia tidak paham. Orang lain pandai baca kitab, saya kenapa tidak? Yang ketiga, wastibari, sabar, tekun. Dia betah di pesantrennya. Dia sabar ketika mendapatkan hal yang kurang menyenangkan. Serba kekurangan, tidur kurang nyaman, banyak nyamuk. Malum, pesantren itu bukan hotel. Sabar dia. Santri yang tidak sabar duduk di pesantren tidak mungkin jadi ulama. Harus pandai menahan diri, tekun belajar. Orang yang tidak tekun belajar, kata peribahasa juga, berburu ke padang datar, mendapatkan rusa belang kaki. Berguru kepalang ajar, jadi ulama tidak jadi. Yang keempat, wabul gotin, punya bekal. Di pesantren harus makan, harus jajan, harus beli kitab. Mungkin nanti ada keperluan untuk berobat kesehatan dan sebagainya. Yang kelima, irsyadu ustadzihi, gurunya mursyid, bisa mengajar dengan baik, menguasai ilmu nahwu, sorof, mantek, bayan, bade, ma'ani, jago ilmu fikih, usul fikih, jago tauhid, jago hadis, mustalah hadis. Yang terakhir, matul zaman, seorang santri akan menjadi seorang alim kalau pesantrennya ngajinya lama, 20 tahun, 30 tahun. Ngaji 2 tahun, 3 tahun menjadi seorang ulama, tidak mungkin. Kata Syekh Zanuji, harus lama waktu. Santri yang memiliki 6 syarat ini dan dia dipraktekkan di pesantrennya sampai kepada nun, santri sin nun, yang kedua nun. Nun di mustaq kata para ulama yaitu dari nailud darajatil aliyah. Hanya santri yang berilmu, yang sudah menjadi alim, akan meraih derajat yang tinggi. Di Indonesia dibuktikan oleh para ulama. Minimal para ulama dipercaya oleh masyarakat jadi RT, jadi RW. Banyak para ulama jadi kepala desa, jadi lurah, jadi camat. Banyak yang jadi bupati. Bahkan di Indonesia yang memimpin pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia itu para ulama. Lihat Imam Bonjol di Sumatera Barat. Lihat Sultan Babullah di mana? Di Maluku. Lihat Haji Zainal Mustafa di mana? Di Tasikmalaya. Sultan Hasanuddin di Banten. Semuanya santri, semuanya alim ulama. Bahkan kita pernah mempunyai presiden Republik Indonesia seorang kiai, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang dikenal dengan Gus Dur. Ketika Indonesia merdeka, hanya santri yang menjadi Menteri Luar Negeri pertama Indonesia. Menteri Luar Negeri pertama itu yaitu Haji Agus Salim.
yang menguasai 40 bahasa dunia. Dia pandai berbicara bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Itali, bahasa Jerman, bahasa Spanyol, bahasa Jepang, bahasa Cina, Mandarin dan sebagainya. Nah, sejak Indonesia merdeka sampai hari ini belum ada orang yang melebihi kepintaran Haji Agus Salim menguasai 40 bahasa dunia. Luar biasa. Beliau berpidato di PBB dengan bahasa Inggris. Orang Inggris, kamu menjajah negeriku sekian tahun, dari tahun 1811 sampai 1813. Berapa banyak kekayaan kami kau angkut ke negerimu. Ketika berpidato kepada orang Belanda, dia menggunakan bahasa Belanda. Orang-orang Belanda, betul-betul kamu itu bangsa penjajah di dunia. Kau menjajah negeri kami 350 tahun. Betapa banyak rakyat kami yang mati. Berapa banyak kekayaan alam kami diangkut oleh kamu ke negeri Belanda. Orang gundul Jepang. Di PBB. Itu yang berpidato seorang santri yang menjadi alim, seorang ulama. Ketika Indonesia akan bebas 100% merdeka, terjadi konferensi meja bundar KMB di Den Haag, Belanda. Yang diutus seorang santri yang menjadi alim. Siapa? Mr. Muhammad Drum. Melawan seorang doktor, Van Rooyen. Bayangkan, dengan itu berdebat, mempergunakan bahasa Belanda dengan fasih. Muhammad Drum pemenangnya. Bukan seorang sarjana, bukan seorang doktor, bisa mengalahkan seorang doktor. Padahal itu santri tule. Nah, di Indonesia banyak sekarang ini alim ulama yang hebat-hebat, yang menjadi profesor banyak. Itu. Makanya kata para ulama, santri itu nun, huruf yang kedua nun, yaitu nailud darajatil ula. Orang yang bisa meraih derajat yang tinggi di dunia ini. Siapa Abu Bakar Siddiq? Seorang ulama. Siapa Umar bin Khattab? Ulama. Siapa Utsman bin Affan? Siapa Ali bin Abi Thalib? Itu ulama. Bayangkan menjadi seorang presiden, jadi seorang khalifah, memimpin banyak negara ketika itu. Luar biasa. Itu berawal dari seorang santri yang belajar ilmu menuntut kepada guru-gurunya. Hadirin rahimakumullah, berbahagialah di keluarga kita kalau ada seorang yang menuntut ilmu di pesantren, yang ngajinya itu jujur, sabar, hormat, cinta kepada guru, berani khidmat dan melayani guru. Apa yang guru katakan, yang dia kerjakan. Ketika pulang selesai mengaji atau belajar, dia menjadi ulama. Itu kata Nabi, la ayyahdiyakallahu rajulan khairu minad dunya wa ma fiha. Benar-benar Allah akan memberikan hadiah kepada seorang manusia yang kualitas hidupnya itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Siapa? Anakmu yang menjadi ulama. Derajatnya lebih baik daripada dunia dan isinya. Bayangkan. Nah, kehebatan keluarga yang anaknya menjadi seorang ulama. Di saat pada hari kiamat nanti, ketika ibu dan ayahnya menderita karena banyak durhaka ketika hidup di dunia, masuk azab Allah neraka, anaknya yang menjadi ulama itu bisa menjadi penolong. Karena kata Nabi, tasma ummati yaumal qiyamah salasatun, al-anbiya summal ulama summa syuhada. Orang yang bisa memberikan syafaat, menolong orang banyak nanti di akhirat ada 3 golongan. 1, para nabi dan rasul. 2, para ulama cendekiawan muslim. Yang ketiga, orang yang gugur sebagai syahid di dalam mempertahankan, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala.
Jadi anak yang menjadi ulama itu bisa menolong ayahnya dari azab neraka, bisa menolong ibunya dari api neraka, bisa menolong keluarganya dari api neraka, bisa menolong jemaah pengajiannya dari neraka. Dalam surat At-Tur ayat 21 Allah berfirman, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang terkena azab, menjerit-jerit penuh kesakitan dan api neraka, tertolong dimasukkan surga oleh Allah SWT, tertolong oleh anak yang menjadi ulama yang soleh. Khadnahmakumullah. Itu kehebatan ulama. Makanya kata Nabi, orang yang memandang wajah ulama dengan senang hati, dengan rasa hormat, itu tiap-tiap reretan cek sunam akan dijadikan seorang malaikat, di mana malaikat itu akan memohonkan ampunan kepadanya sampai hari kiamat. Rasulullah bersabda, man nadhara ila wajhil alimi nadratan wahidatan fabarai biha ja'alallahu min tilkan nadrah malaikatan yastaghfirunahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang menatap wajah ulama dengan penuh rasa hormat dan cinta, dia begitu mengagungkan dan cinta kepada ulama, tiap-tiap reretan Allah akan menjadikan malaikat, di mana malaikat itu akan memohonkan ampunan kepada Allah untuknya sampai hari kiamat. Berbahagialah orang yang duduk dengan ulama di majelis ilmunya, pahalanya sangat besar. Itu kehebatan ulama, Pak. Rasul bersabda, man hadhara majlis ulama jalallahu man hudur majlis alimin khairun min suati alfi rak'atin wa yadati alfi maridin wa syuhudi alfi janazati. Duduk di tempat majelis ilmu alim ulama, satu kali duduk mendengarkan piuruk pituturnya, mendengarkan doktrin dan ajarannya, itu pahalanya lebih baik daripada sholat 1000 rakaat, lebih baik daripada menengok 1000 orang yang sakit, dan lebih baik daripada mengurus 1000 jenazah. Allahu Akbar, luar biasa pahalanya. Begitu hebat dan tinggi derajat para ulama. Nanti para ulama di akhirat, ya Allah akan membimbing jamaahnya masuk surga. Jamaah yang terpleset masuk neraka akan diambilnya, akan ditolongnya oleh para ulama. Oleh karena itu, berbahagialah orang yang dekat dengan ulama, maka dia akan mendapatkan suatu keajaiban nanti pada hari akhirat. Tapi orang yang durhaka, yang tidak taat patuh kepada ulama, orang yang benci ulama, itu kata Nabi, itu yakhrujuna minad dunya bighairi iman, matinya juga akan dia orang kafir, tidak bawa iman dan Islam. Kalau seorang mati kafir tidak bawa iman dan Islam, berarti dia ahli neraka kekal abadi di dalamnya, naudzubillah min dzalik. Itu kehebatan santri. Huruf pertama sin, di mustaqbal saya kuno aliman fil mustaqbal. Hanya santri yang akan menggantikan para ulama, para kiai, para ajengan, para asatid di kemudian hari. Yang kedua, santri itu nailu darajatil ula, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mungkin bisa diambil oleh orang-orang biasa. Yang ketiga, huruf santri itu sin nun ta, tarakul ma'asi. Santri yang soleh, yang taat patuh kepada guru, ketika guru berbicara, dia mendengarkan dengan sepenuh hati, bukan tidur. Santri yang tidur ketika guru memberikan ilmu, bukan calon ulama. Santri yang calon ulama itu guru sedang mengajar, itu didengarkan dengan sepenuh hati, ilmunya diambil, disave, disimpan dalam otak dan hati. Ya begitu adab dan patuh kepada gurunya. Coba lihat siapa Ali bin Abi Thalib.
Ali bin Abi Thalib mendapatkan gelar, kata Nabi, ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Aku ini adalah kota ilmu, hanya Ali yang menjadi pintu gerbangnya. Kenapa bukan Abu Bakar? Kenapa bukan Utsman, Ali atau Zaid bin Sabit dan sebagainya? Tapi hanya Ali. Ternyata Ali itu sahabat yang terpandai di dunia ini. Mengapa? Karena dia sangat adab dan patuh kepada gurunya itu Muhammad SAW. Sehingga kata Ali bin Abi Thalib, ana abdun man 'allamani harban insya ba'a wa insya istaraqa wa insya ba'a. Aku ini adalah hambanya, budaknya, orang yang mengajarkan ilmu kepadaku walaupun satu huruf. Kalau guruku mau, jualah aku. Kalau guruku mau, jadikan aku budak. Kalau guruku mau, bebaskanlah aku dari perbudakan. Begitu hebat Ali bin Abi Thalib, hormat ta'zim kepada gurunya, sehingga dia mendapatkan gelar ana madinul ilmi wa ali babuh. Nah, santri yang seperti itu akan tarkul ma'asi, akan meninggalkan durhaka, maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak mau judi, tidak mau zina, tidak mau makan barang haram, tidak mau menyakiti orang, hatinya lembut, ramah, sopan, adab. Dia tidak mau berdusta, dia tidak mau sumpah palsu, dia tidak mau bertengkar dengan orang lain kecuali kalau terpaksa. Begitulah santri yang soleh, yang akan menjadi ulama. Dia meninggalkan maksiat 100%. Daripada aku bahkan makan haram, lebih baik aku mati kelaparan. Daripada aku berzina, lebih baik aku mati. Karena zina itu bahayanya 4 macam, kata Nabi. Iyyakum waz-zina fa inna fihi arba'u khisalin yudhabul baha an wajhi wa yasitun alaihi, kemudian wa yaqta'u anhu rizqu wa yujibud duhula finnar. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sekali kamu berzina, bahayanya 4 macam. Yang paling berat adalah yujibu duhul jannah, yujibu duhul nar, mewajibkan masuk neraka dengan kekal abadi. Kalau dia penzina, matinya tidak bertobat, kekal dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, santri yang baik, aku lebih baik mati daripada zina. Makanya Allah memberikan keluasaan kepada santri yang sudah dia seorang alim, kaya raya, tidak cukup istri 1, boleh kawin lagi. Cari perempuan yang cantik. Setelah punya 2 masih juga rada terlihat karena bujur batur, coba boleh kawin lagi ketiga. Setelah ketiga punya istri masih juga tidak puas, itu silahkan menikah lagi terakhir, yang keempat. Syaratnya 2. 1, mampu menghidupi, mampu mendidiknya, mampu menjaga dari dari maksiat, mampu melindunginya, dan yang kedua berbuat adil. Islam membolehkan seorang laki-laki berpoligami. Allah berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thuruba. Tapi seorang santri lebih baik mati daripada berzina. Orang yang hebat itu bukan orang yang pandai berkelahi, bukan hebat ilmu silat, karate, judo dan sebagainya. Tapi orang yang hebat itu adalah, kata Nabi, alladzi yamliku nafsa indal ghadab. Orang yang mampu menguasai nafsunya ketika memuncak nafsunya. Ketika melihat orang itu nafsu sekali laki-laki itu. Nah, laki-laki hebat bisa menguasai nafsunya. Ketika marah, mampu dia menguasai nafsu. Itulah orang-orang hebat yang kuat. Itu. Hadirin Allah. Kemudian yang berikutnya huruf santri itu ada yaitu ra. Apa itu ra? Dimustaq dari Riyadul Ulum. Jadi taman ilmu.
Santri anu jujur mah santren, anu hormat adab ka guru. Guru keur ngaji didengekeun, diresapkeun kana hate, lamun teu ngarti ditaroskeun ka guru. Begitu adab, begitu hormat ka guru. Di otaknya itu penuh dengan pengetahuan. Menjadi taman ilmu. Siapapun bisa bertanya kepada dia. Mau bertanya tentang ilmu nahwu, ilmu sorof, hukum Islam, mau bertanya tentang ilmu mantek, ilmu tauhid, semua bisa dijawab. Dia bisa mengajar apa saja. Bisa mengajar kitab Safina, bisa mengajar kitab Fathul Mu'in, bisa mengajar Antut Thalibin, bisa mengajar kitab Muhadzab, bisa mengajar kitab Al-Majmu' yang 40 jilid, yang 20 jilid. Bisa mengajar tafsir Jalalain, tafsir Jamal, tafsir Ulfatul Ilahiyat, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Maraghi, dan tafsir-tafsir yang lain. Itu hebatnya santri. Akan jadi Riyadul Ulum, kota ilmu, taman ilmu. Itu. Yang terakhir, santri hurufnya apa? Sin, nun, ta, ro, ya. Itu. Yaitu yanalul jannata. Dia akan memperoleh surga. Sebab kata Nabi, hanya santri yang sudah mendapatkan syahadah, tiket masuk surga. Rasul bertanya pada para sahabat, atadruna man ahlul jannah? Hai para sahabat, tahukah kalian siapa ahli surga itu? Qalu Allah Rasul alam. Kata para sahabat, tanya Allah dan Rasul mengetahui. Kata Nabi, ungduru ila talibin ilmi bahwa min ahlil jannah. Lihat para santri yang sabar ngaji, yang tawakal, betah di pesantren, adab, taat, cinta ke guru. Itulah ahli surga. Mengapa tidak jadi ahli surga? Dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, tidak pernah meninggalkan ngaji. Dia selalu menghafal Quran dan hadis. Setiap waktu itu hanya belajar dan belajar. Hanya masjid, itu majelis ilmu, kemudian kamar, ke WC, paling-paling olahraga. Dia tidak mau pergi ke pasar, karena pasar tempat yang paling buruk. Dia tidak mau pergi ke kota. Di kota banyak orang yang tidak baik. Hanya di pesantren bertahun-tahun. Pantas kata Nabi. Kalau kamu ingin tahu siapa penduduk surga itu, lihatlah para santri. Hanya santrilah orang yang akan masuk surga. Barakallahu li wa lakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasalin fastaghfir innahu al-ghafurur rahim.